Drama musikal, bab kelas 9, Ikhwan, Pondok Pesantren, Miftahul Ulum. Selamat menyaksikan. Teori pedagang Arab, yang juga dikenal sebagai teori Mekah, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Arab pada abad ke-7 Masehi. Teori ini mengklaim bahwa pedagang Arab, terutama dari kaum Alawiyin dan Hadramaut, membawa ajaran Islam ke pesisir Sumatera dan membentuk koloni perdagangan di wilayah tersebut. Hai, nahnu nahtadiru fi Indonesia wa nansur al-Islamu huna aidan. نعم يا صديقي نحن نحتاج هنا. Setelah banyaknya pedagang Arab, masyarakat semakin banyak yang memeluk agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini, seperti Kerajaan Perlat, Samudra Pasai, Demak, dan Aceh, memiliki pengaruh besar dalam perkembangan budaya dan politik di wilayah tersebut. Lihat nih, Maria, ini kok ya, cantik sekali. Suuzon. Siti, sejak aku pakai kerudung, rambutku jadi keriting. Keseringan dicatat meren. Marun, kok ini buta warna kah? Rambut sini hitam. Meren, Maria. Meren teh artinya mungkin. Atau kamu teh jarang keramas? Tidak meren. Wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa adalah Sunan Gresik, yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Ia dianggap sebagai wali senior di antara para wali songo lainnya dan juga sebagai ayah dari Wali Songo. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh wali songo yang dikenal karena metode dakwahnya yang inovatif dan kreatif, menggunakan kesenian dan budaya lokal untuk menyebarkan ajaran Islam. Ia lahir di Tuban sekitar tahun 1400-an sebagai putra dari Tumenggung Wilatikta, seorang bupati Tuban. Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia terjadi dari abad ke-16 hingga abad ke-20. Bangsa Eropa pertama yang menjajah Indonesia adalah Portugis, diikuti oleh Spanyol, Belanda, Prancis, dan Inggris. Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia mencapai puncaknya di bawah kekuasaan Belanda yang berlangsung selama sekitar 350 tahun. Penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung singkat, dari tahun 1811 hingga ke 1816. Inggris berhasil menguasai Indonesia setelah merebut Batavia dari tangan Rat Bataaf. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kapitulasi Tuntang yang menyatakan Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Para medis pribumi memainkan peran penting dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan masyarakat, pendidikan kedokteran, dan perjuangan kemerdekaan. Pak Aulia, mau kemana? Mau ngaji nih Pak Robi. Nah, Pak Robi mau kemana? Saya mau ke masjid. Kalau Pak Habib mau kemana? Robi, Bu Aulia, saya mau ke sawah. Oh ya udah ya, hati-hati Pak Robi, Pak Habib. Mari ya Robi, Bu Aulia. Masyarakat Indonesia pada masa penjajahan mengalami kondisi yang sangat sulit dan menyengsarakan. Penjajahan membawa dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, Tunggu. Emak mau kemana? Emak mau berperang. Emak sudah tua. Kalau membela negeri ini tidak mengenal usia, karena kita cinta Indonesia.
Bukti cinta tanah air pada masa penjajahan diwujudkan dalam berbagai bentuk perjuangan, mulai dari perjuangan fisik seperti perlawanan bersenjata, hingga perjuangan non-fisik seperti gerakan politik, diplomasi, dan pengembangan budaya. Tapi, Mak, Sudah, diam kau. Gendong aku saja. berat, Mak. Sudah, gendong aku saja. Ayo, Mak. Gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Siapa lo? Namaku Asiham. Orang-orang menjulukiku sebagai Nona Ambon pica, nona nanti lica, macam Papua ke arah sana dan ke kanan. Ternyata dia tidak sehebat nama besarnya. Godverdomme! Wat is dat nou weer? Wat doe je eigenlijk? Gak bisa bahasa Inggris. Jadikanlah perbedaan sebagai sebuah keunikan dalam berbangsa dan bernegara. Karena perbedaanlah yang mengakibatkan perpecahan, yang membuat bangsa dan negara melemah. Merdeka! Bang, kita sudah terkepung. Belanda di mana-mana. Tenang, tenang. Mari kita berzikir. Seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan pejuang Indonesia kepada pihak Belanda. Itu pejuangnya, itu pejuangnya. Nih, itu bukan orang kita cari. Itu pejuangnya. Nih, pejuangnya bukan seperti itu. Kamu berbohong. Dasar kau anak bodoh, tidak berguna. Bajingan! Seperti bangau, kalau sudah terbang tinggi, ujung-ujungnya tetap jadi kecap. Jenderal Sudirman memiliki bacaan zikir yang selalu ia amalkan dan ucapkan selama berperang. Lepasnya ia dari intayan Belanda tersebut terjadi saat dirinya singgah di salah satu rumah warga di Kediri. Apa jimat abang? Belanda sudah mengepung. Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Yang pertama, saya selalu bersuci. Kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan yang terakhir, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa. Teks proklamasi ini adalah dokumen penting yang menandai awal kemerdekaan Indonesia. Teks ini ditulis tangan oleh Ir. Soekarno, kemudian ditik oleh Sayuti Melik, dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Teks asli proklamasi disimpan di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.